Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa untuk yang pertama kali ini di acara Unicast, Unicom Podcast. Bersama saya Radit Fan. Baik teman-teman Unisians, di sini Unicom Podcast ini akan membawakan cerita-cerita menarik dari seputar kegiatan di universitas. Khususnya untuk teman-teman mahasiswa maupun dosen-dosen yang berprestasi sampai ke luar negeri. Baik, di episode pertama ini teman-teman, kita kedatangan dua orang yang sangat spesial ini. Dua-duanya masih mahasiswa dan mereka berasal dari satu tim yang sama ketika mengikuti lomba di luar negeri. Langsung aja, ini nama timnya ini sangat unik nih. Tim Plus Street. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, di sini ada Mbak Putri Amalia ya. Putri Amalia, mahasiswi dari Fakultas Teknik Industri, betul ya? Ya. Teknik Industri IP tahun 2017. Wah, tua banget dong 2007. 2017 dan Mas Naufal Galia Salsabil. Iya. Waduh, dari Sama. Industri juga. 2017. Nah, ini teman-teman Industri 2017 IP khususnya ya, pasti sangat bangga nih dengan dua orang mahasiswa yang hadir di sini. Dan ada satu lagi tim dari Plus Street ini ya, Mbak Meiva Apriza Putri, angkatan 2017 juga dari Fakultas Teknik Industri ya. Angkatan 2017 IP tidak bisa hadir, sayang banget ya. Kemana ini Mbak Meiva ini ya? Ada yang tahu nih? Mbak Maifa. Iya, dia di Jawa Timur. Oh, di Jawa Jauh Timur dari sekarang. Oh gitu, wah sayang sekali ya nggak bisa menyertai kita semua di sini. Gimana kabarnya nih Mbak Putri sama Mas Naufal? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat-sehat. Kita terima kasih banget udah diundang untuk perdana acara ini. Alhamdulillah, iya. Kita juga senang banget nih teman-teman bisa hadir semua di sini. Wah, jadi kehormatan juga buat kita ya, karena ini sangat inspiratif sekali, apalagi buat saya yang sangat miskin ilmu ya. Jadi bisa belajar dari teman-teman semua nih. Waduh, istimewa. Baik teman-teman, Mbak Putri dan Mas Naufal, ini tadi siapa yang jawab terserah deh sebenarnya ya. Saya penasaran aja sih dengan nama timnya ini, tim Plus Street. Iya. Plus Street, tadi saya mikir ada hubungannya sama plastik nih pasti nih, soalnya namanya mirip nih. Bisa dijelaskan nih makna kata Plus Street dari tim Plus Street ini sendiri? Oke, jadi Plus Street itu terdiri dari dua kata, plus dan street. Nah, yang plus ini kita bertujuan untuk meng-upgrade atau memberikan value lebih kepada limbah, khususnya limbah plastik, PET. Dan terus street itu adalah treatment. Jadi karena kita sekarang di scope waste management. Jadi tujuan kita yaitu goals ke depan kita adalah kita mau mengolah limbah menjadi sesuatu yang lebih baik lagi kayak gitu, dan mungkin bernilai jual lebih juga gitu. Baik. Jadi nggak ada hubungannya dengan plastik gitu, nggak ya ada hubungannya juga sih ya, tapi nggak sedikit. bukan itu maknanya ya. Secara tidak langsung ya. Secara nggak langsung, ya nih boleh juga nih. Terus kalau Plus Street itu sendiri sebenarnya bentuknya apa sih? Apa ya, kayak gilingan mie gitu? Bukan ya. Aduh. Seperti apa sih bentuknya Plus Street itu? Mungkin nanti teman-teman bisa cek juga ya, dan bisa apa sih bentuknya Plus Street? Apakah seperti yang tadi saya bilang ya, kayak gilingan mie buat menggiling plastik gitu. Jadi pada dasarnya Plus Street itu adalah return vending machine yang dimana nanti mengolah sampah plastik itu menjadi cacahan plastik. Jadi cacahan plastik. Iya, ya? jadi nanti user bisa memasukkan botol plastiknya dan dapat reward. Oh, bisa dapat Iya, reward. seperti itu. Oh gitu. Ya kalau vending machine itu kan kita masukin duit gitu ya. Terus keluar botol isinya, maksudnya kita minum gitu kan. Nah, kalau ini terbalik. Iya. Kalau ini reverse gitu. Reverse ya, masukin botol kosong atau botol bekas itu, botol plastik. Keluar reward, dapat duit itu ya mungkin ya. Wah, keren nih. Luar biasa loh ya. Sederhana tapi sebenarnya ini berguna banget nih. Sebelum ini kita bahas tentang produknya sendiri nih. Ini kan awalnya dari penelitian kan ya.
dari buah hasil pemikiran yang akhirnya jadi penelitian dan akhirnya muncul produk nih. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman sendiri ini yang berpikir sendiri atau ada pembimbingnya? Nah, Mungkin Mbak Putri bisa bercerita ini gimana ceritanya. iya, sejarahnya gimana nih? Sejarahnya itu dulu aku sama Noval, kita lagi jalan-jalan nih di Thailand ya kan. Di sana di Bangkok khususnya kita ngelihat banyak reverse vending machine serupa kayak yang mau kita bikin gitu kan. Terus kita mikir kok kita nggak pernah lihat ya di Indo, apalagi di Jogja gitu kan. Kayak di kampus. Jadi dulu di kampus kita di Thailand itu tersebar tuh mesinnya. Jadi kayak kok kampus kita nggak punya ya gitu, mungkin kita bisa buat nih kayak gitu. Terus kita akhirnya mengamati kayak di sana banyak banget reverse vending machine dengan brand-brand yang berbeda gitu. Terus kita kayak menganalisis apa sih kurangnya, apa sih lebihnya, dan kita memformulasikan sendiri. Jadi kayak kita melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul. Udah gitu terus kita konsultasi ke dosen pembimbing gitu untuk gimana Pak ini kira-kira bagus atau enggak idenya, visible atau enggak, bisa dilakukan atau enggak, seperti itu. Dan jadilah Plastreet. Oh gitu, wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi sebenarnya di Thailand ini sudah sesuatu yang mungkin agak umum ya, lumayan umum di Thailand. Tapi di Indonesia kayaknya masih jarang ya. Iya. Masih jarang banget. Kemudian teman-teman akhirnya setelah muncul ide itu, kemudian mengikuti sebuah kompetisi ya. IBCX kalau nggak salah, saya pernah baca artikelnya tentang kompetisi IBCX ini. Itu kapan ya? IBCX itu masih ingat nggak teman-teman ikut kompetisi itu? Kapan ya? Sekitar Desember. Iya. Tahun 2020. Oh, 2020 kemarin. Wah, Iya. masih belum terlalu. Itu berarti sudah dalam kondisi pandemi ya? Iya. Jadi kita sebenarnya founded juga awal pandemi, kita establish atau pemikiran kita itu muncul di Februari 2020. Jadi kita habis anniversary ini. Oh iya ya, setahun persis ya. Iya. Luar biasa. Dan di kompetisi itu di mana ya IBCX itu? IBCX itu sebenarnya base-nya di UTM. University Teknologi Malaysia. Malaysia. Oke. Prestasinya di sana kemarin saya dengar nih, Gimana tuh? di sana dapat awards ya, dapat penghargaan atau ya dapat medali juara lah seperti itu. Dengar seperti itu nih beritanya kemarin, sampai masuk di UII News juga, di beberapa media-media berita juga saya sempat baca. Wih, ada teman-teman mahasiswa UII yang juara nih di Malaysia gitu, IBCX. Bisa diceritakan tuh award yang didapat di sana nih, Mbak Putri atau Mas Noval? Mungkin Mbak Putri aja kali ya, lebih spesifik sama Mbak Putri. Kalau sama saya kabur-kabur. Iya, jadi di IBCX itu kebetulan kita secara online ya, jadi mereka buka online submission, terus habis itu kita apply, dan emang acaranya tuh online karena kita kayak kita berangkat ke Malai nggak sih gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya IBCX itu offline di Malai, terus yaudah mumpung online kita daftar deh pakai Plastreet gitu. Nah kebetulan di IBCX itu ada 3 kategori nih. Yang kita ikutin itu yang waste treatment. Okay. Jadi di waste treatment itu jadi kayak beda kategori, beda pemenang gitu. Oh gitu. Jadi kita bertanding itu di sesama yang di kategori waste treatment. Nah kebetulan kelompok kita Plastreet ini satu-satunya yang udah punya prototipe fisik. Iya. Oh gitu. Ya. Jadi yang lain itu masih dalam bentuk plan gitu ya? Masih dalam bentuk plan karena masih dalam bentuk ya begini Pak gambarnya, desainnya. Kalau kita posisinya kita udah build prototype kita gitu, jadi kita bisa show ini Pak sekarang prototipenya seperti ini kayak gitu. Terus akhirnya kita dapat third winner atau second runner up gitu, juara 3. Dan yang nggak di expect juga kita dapat best template design. Best template design itu berarti ya best ya, yang terbaik ya. Template desain terbaik. Gitu. Kita juga ada tanding poster, terus bagus-bagusan slides PPT gitu. Iya. Berarti ada 2 awards ya yang didapat di sana, second runner up dengan
Best Template Design ya. Iya. Luar biasa. Iya. Saya pikir cuma dapat 1 juara gitu ya. Ternyata ada beberapa kategori dan teman-teman dari Plastreet ini, tim Plastreet ini bisa membawa 2 gelar ya. Saya sebut aja gelar gitu kali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, istimewa. Kalau ide awalnya tuh dari siapa dulu nih? Dari 3 anggota Plastreet ini. Awal mula kepikiran gitu. Awal banget itu sebenarnya dari aku sama Putri sendiri. Oh gitu. Jadi kebetulan tahun kemarin kita mengikuti exchange ke Chulalongkorn di Thailand. Chulalongkorn, ya. Terus pas lagi ada trip, terus kita mikir kayak, Putri sebenarnya nanyain ke aku, kita bikin apa ya abis ini ya? Karena ada kebetulan pasti ada IBISMA ya. Iya, Kita jadi mau IBISMA, IBISMA. kita mau submit UBIK, lombanya IBISMA, lomba bisnis plan, dan kita pengen bikin apa sih gitu kan. Kita diskusi lagi di bus, ngobrol, akhirnya ketemulah ngomongin masalah reverse vending machine ini. Dari situ terus pelan-pelan bergerak jalan didiskusikan. Awalnya itu sih. Luar biasa. Sebenarnya saya masih agak penasaran sih cara kerja dari alat Plastreet itu sendiri. Tadi kan secara singkatnya seperti itu ya, botol masuk terus hancur gitu kan ya, kemudian keluar reward dalam bentuk entah uang atau mungkin permen GoPay gitu ya. Bisa GoPay, bisa Bisa diskon. GoPay ya, voucher GoPay, voucher lain gitu kan. Tapi sebenarnya cara kerjanya itu sendiri seperti apa sih sampai benar-benar di dalam itu siapa yang ngancurin gitu atau mungkin di dalam ada mamang-mamang yang nyacahin gitu kan. Enggak ya? Enggak, jadi sebenarnya untuk cara kerjanya itu pada dasarnya plastik untuk PET sendiri itu kan ada, jadi kita mau menambahkan added value di mesin reverse vending machine kita ini. Jadi ada sensor sebenarnya. Untuk prototipe pertama ini kita menggunakan mesin shredder. Jadi user memasukkan plastik ke dalam mesin, jadi mesinnya secara otomatis mencari tahu, oh ini plastiknya basis warnanya apa. Iya, warna ada 3. Kebetulan plastik itu ada 3 warna untuk yang PET. Ada bening putih, bening biru, dan warna. Jadi kalau bening putih itu contohnya air minum, ya air minum kemasan itu kemasan, ya. Kemasan. Nah, Air mineral. Nah itu nanti masuk ketika, jadi ada kayak revolver di atasnya itu. Ada revolver atas dan bawah untuk memilah plastiknya itu sesuai dengan warnanya. Ada beda storage, ada 3 storage yang berbeda untuk beda warna. Gitu. Untuk pemisah warna ya. Oke. Nah itu nanti ketika storage sudah penuh, mesin plastiknya akan dicacah dengan mesin mencacah dan disimpan di storage bagian bawah. Oke. Nah itu untuk prototipe satunya yang sedang kita kembangkan. Nah, di samping kita mengembangkan prototipe jadinya, kita juga sedang di tahap diskusi untuk bikin prototipe yang kedua. Karena kita mau mengganti pencacah dengan mesin yang lain, biar lebih efektif intinya seperti itu. Oh gitu, berarti di bawah itu ada storage yang sudah langsung memisahkan antara yang bening, biru, sama warna itu tadi? Iya. Oh jadi langsung kepisah ya, tapi pikir, ya ini maaf sekali ya, mungkin karena saya miskin ilmu di sini ya. Saya pikir semua plastik itu sama gitu loh, antara plastik kresek, plastik botol, plastik pistol-pistolan anak gitu. Saya pikir sama semua gitu kan. Aduh, kacau nih. Ternyata beda-beda ya. Ini juga info tambahan nih buat teman-teman yang mungkin menganggap sama seperti saya ya. Plastik ember, plastik kresek, plastik botol, plastik pistol-pistolan itu mungkin sama. Ternyata beda teman-teman. Luar biasa nih ya, ada ilmu tambahan. Jadi dari teman-teman ini, dari Naufal sama Mbak Putri ini. Jadi memang ada perbedaan ya, struktur strukturnya kali ya yang berbeda, dan itu memang cara mendaur ulangnya memang berbeda juga ya. Berbeda juga, karena mungkin ada jenis plastik seperti PET yang bisa didaur ulang dan kayak seperti plastik yang mainan tembak-timba nana itu yang lebih susah untuk didaur ulang. Oh itu malah lebih susah untuk didaur ulang. Nah, gitu. Karena sebenarnya nih kita juga selain fokus ke vending machine ini, reverse vending machine, kita juga fokus mengedukasi. Jadi kita mengedukasi itu yang penting tuh. Masyarakat melalui sosial media kita. Iya itu harus kenceng juga tuh promonya. Yang seperti ini nih harusnya lebih kenceng ya dari sekedar cuman akun-akun gosip ya kan di sosial media. Iya. Jadi memang harus kita edukasi nih masyarakat kita ya, bahkan untuk
kita juga sering menemui banyak warga negara kita yang tercinta Republik 62 ini ya. Plus 62 warga 62. Iya, buang sampah sembarangan, apalagi sampah botol itu kan sangat susah untuk didaur ulang. Itu luar biasa nih. Jadi cara kerja alatnya memisahkan itu ya dan menghancurkan. Kalau sudah dihancurkan nih, saya jadi bertanya juga, ini kan botol itu ketika masuk ke mesin plastrit ini akan menjadi cacahan ya kan. Plastik. Jadi sudah dalam bentuk hancur gitu. Terus cacahannya itu mau diapakan biasanya? Oke, kalau cacahan itu nanti kita udah ada target market buat kita jual ke sana. Jadi sekarang itu lagi ngetren, lagi gede-gedenya nih perusahaan recycle plastik. Jadi kayak bikin botol air minum dalam kemasan AMDK secara dari plastik botol bekas kayak gitu. Oh, jadi jadi sekarang udah banyak banget perusahaannya yang menerima PET recycle. oh jadi tapi dalam bentuk cacahan ya, bukan utuh gitu ya? Iya, jadi kita setor gitu kan dalam bentuk cacahan, terus nanti mereka lelehkan lagi, terus mereka bikin biji plastik lagi, terus habis itu baru mereka bikin botol lagi. Oh gitu. Jadi memang apa ya, manfaatnya bisa untuk daur ulang dan memang sudah ada yang menampung ya untuk cacahannya ini. Jadi untuk mempermudah yang pengolahnya tadi ya, pengolah dari limbah plastik ini untuk dibuat menjadi barang baru karena sudah dicacah, otomatis memperingan kerja mereka juga dong, ya kan? Secara tidak langsung kita juga mempersingkat rantai sirkular ekonomi. di Jadi sini. kalau sekarang kan lagi ngetren di sirkular ekonomi itu kita memproduksi barang baru itu raw materialnya dari barang lama. Kebayang nggak sih? Jadi kayak kita habis minum botol kemasan, terus nanti kita cacah, terus kita bikin botol baru lagi. Nah itu kan kita nggak memakai raw material yang dari alam. Oh iya, benar banget, gitu kan. benar Jadi, banget. Kita berusaha masuk ke situ dan kita want to boost circular economy chain di Indonesia. Istimewa, luar biasa ya. Oke, jadi memang sangat bermanfaat ya plastrit ini ya, luar biasa. Jadi otomatis biaya produksi botol baru akan juga bisa dikurangi ya dengan adanya memutus siklus ini. Tapi tadi lomba yang diikuti di IBCX ya. Selain IBCX ada kompetisi lain yang diikuti teman-teman? Kemarin kita mengikuti dari P2A. Namanya ASEAN Entrepreneurship Hackathon. Hackathon, itu di mana? Kalau yang tadi kan di Malaysia nih, kalau yang ini? Kalau ini sebenarnya diorganisir oleh P2A atau Passage to ASEAN. Ya. Passage to ASEAN, jadi isinya itu kayak kolaborasi antar universitas di ASEAN. Oh gitu. Nah untuk kemarin itu merupakan kerjasama dari universitas di Vietnam, Indonesia, dan Singapura. Oh 3 universitas, 3 negara ya, 3 negara. Mungkin satu negara lebih dari satu universitas dong? Atau cuma dipegang satu universitas tiap negara? Kebetulan kemarin satu univ per fakultas, per negara ya. Tapi dari satu tim itu mereka ada berbagai tim dengan berbagai latar belakang yang berbeda juga. Dan berbagai bidang ilmu juga ya. Iya. Dan kalian ikut di hackathon itu ada kompetisinya kan? Atau sekedar mendaftarkan produk aja gitu? Itu kemarin ada kompetisinya dan itu nggak dalam satu waktu tuh seperti kita di training, diberikan masukan, lalu pada akhirnya ada perlombaan. Jadi gitu. itu lama banget rangkaian acaranya, kurang lebih 3 bulan. Jadi untuk bulan pertama kita diberi workshop tentang ya intinya tentang develop produk kayak gitu. Terus di bulan kedua kita mulai berlatih untuk pitching bisnis. Lalu kita dapat feedback dari berbagai juri dari berbagai univ dan berbagai country gitu. Terus di bulan terakhir kita pitching secara online dan secara resmi di hadapan beberapa judges dari universitas. Mantap. Di situ kalian ada mendapatkan award apa kalau yang di hackathon itu? Kak Putri mungkin? Iya, kalau untuk awards-nya alhamdulillah lebih baik daripada IBCX. Jadi kita kemarin dapat second winner. Alhamdulillah, second winner berarti juara kedua ya? Iya, juara dua, luar biasa ya. Oke, jadi sudah dari sekedar
berangan-angan ya waktu itu ya, mungkin dari perjalanan di Thailand, berangan-angan memiliki kampus yang bersih dari botol plastik dengan adanya reverse vending machine, sampai akhirnya memiliki gebrakan nih untuk menciptakan produk yang bernama Plastreet ya. Diikutkan di lomba-lomba ke luar negeri di Vietnam dan Malaysia dan sudah mendapatkan award juga dari sana. Harapan ke depan, teman-teman? Mungkin kalau dari saya, harapan ke depannya, saya sendiri pengen melihat mesin Plastreet itu ada mulai dari sekitaran kampus UI dan sekitaran Yogyakarta sih, diproduksi secara massal. Produksi massal ya, jadi yang menekan limbah plastik ya jadinya. Dan ya. selain itu berharap meningkat agar masyarakat Indonesia, Yogyakarta dan Indonesia itu biar lebih aware akan sampah. Betul. Meningkat kesadarannya atas ini ya, bahaya sampah plastik gitu. Kalau Mbak Putri? Kalau dari aku karena kita kan sekarang tuh mulai research kan gimana sih cara menggantikan plastik gitu kan. Kayak plastik tuh bahaya loh, kita harus ganti nih dengan bahan A, dengan bahan B, dengan bahan C. Tapi nggak semudah itu untuk menggantikan plastik. Jadi di sini kita mempropos mesin yang bisa untuk bukan menyelesaikan dari hulu tapi dari hilir. Jadi ketika sudah selesai dipakai, kita apakan nih supaya bisa menjadi bermanfaat lagi dan untuk di sirkular seperti itu. Istimewa, luar biasa sekali. Oke teman-teman, sekian dulu nih pembicaraan kita, obrol-obrol santai tapi sangat-sangat menyenangkan karena banyak ilmu yang bisa kita dapat dari teman kita Mbak Putri dan juga Mas Naufal di sini mengenai pengolahan limbah plastik menggunakan produk Plastreet, produk yang mereka buat. Dan teman-teman semua, Unisian dan juga warga Indonesia yang sangat-sangat saya cintai, cintailah bumi kita ya teman-teman. Jadi minimalisir menggunakan sampah plastik. Bijaklah menggunakan sampah plastik. Dan kalau teman-teman cinta bumi, pasti bisa untuk mengendalikan limbah plastik di sekitar teman-teman semua. Mulai dari kita sendiri, mulai dari lingkungan terdekat kita. Baik, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di acara Unicast, Unicom Podcast bersama saya, Radit Fan. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya Mas Nova, Mbak Putri, thank you.